Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu Kolaka Timur, selamat datang di Ngawas Podcast episode 5. Kembali bersama saya Rilda Siti Wulandari selaku host yang akan menemani kamu. Di tengah derasnya arus informasi dan cepatnya perubahan zaman, muncul satu pertanyaan penting. Seberapa peduli generasi Z terhadap demokrasi? Apakah mereka hanya menjadi penonton di ruang digital atau justru menjadi penggerak utama dalam mengawal arah bangsa? Generasi yang lahir dan tumbuh bersama teknologi ini sering dianggap apatis, tapi di sisi lain kita juga melihat mereka vokal, kritis dan berani bersuara mulai dari isu sosial, politik hingga keadilan. Lalu sebenarnya di mana posisi Gen Z hari ini? Seberapa jauh mereka terlibat dan apa tantangan yang mereka hadapi dalam menjaga nilai-nilai demokrasi? Nah, di episode kali ini kita akan mengupas lebih dalam peran, kepedulian, dan aksi nyata Gen Z terhadap dalam mengawal demokrasi. Tentunya bersama narasumber saya yang sangat cantik jelita, seorang adik saya yang bernama Qurratu Aini Al-Hafiza. Betul ya, Dik? Selamat sore. Sore, Kak. Nama panggilannya ini apa ini? Qurratu Aini atau Al-Hafiza? Sering dipanggil apa? Di sekolah seringnya dipanggil Aini saja. Aini, ya, oke. Nah, Aini, Qurratu Aini Al-Hafiza. Aini ini di sekolah jadi anggota OSIS ya? Benar sekali. Saya anggota OSIS di bidang seksi ketakwaan ketuhanan yang Maha Esa. Ketakwaan dan ketuhanan yang Maha Esa. Luar biasa. Mungkin bisa say hi dulu sama halo teman-teman Bawaslu Kolaka Timur. Nah, kayaknya lupa ini dari SMA atau SMK apa? Sebelumnya perkenalkan diri. Secara resmi, saya Qurratu Aini Al-Hafiza dari perwakilan SMK Negeri 2 Kolaka Timur datang ke sini sebagai narasumber untuk ngawas podcast dari Bawaslu Kolaka Timur. Halo adik-adik di SMK 2 Kolaka Timur, jangan lupa dukung Aini. Iya. Gimana kabarnya adik Aini hari ini? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Walaupun hujan mungkin agak gugup, nervous, iya. Tenang, nggak apa-apa. Kita santai aja, ceritanya santai mengalir aja gitu. Nah, mungkin pertanyaan yang awal ini buat adik Aini. Sudah dengarkan tadi tema kita di awal? Oke. Nah, baik. Pertanyaan pertama buat adik Aini nih. Kalau dengar kata demokrasi, apa yang pertama kali muncul di pikirannya Gen Z terutama menurut Aini? Demokrasi. The first thing that comes to mind biasanya adalah kebebasan. Tapi bebas yang bukan tanpa aturan, melainkan freedom to choose our own future. Kayak ibarat, sebenarnya itu mirip saat kita memilih konten yang kita mau. Itulah inti dari politik. Pilihan kita itu berharga. Betul sekali. Jadi menurut Aini demokrasi itu adalah kebebasan berpendapat. Mungkin seperti itu ya intinya ini ya. Jadi contoh kecilnya mungkin seperti kalau kita milih konten itu kan sebagian dari kebebasan kita untuk memilih. Nah, itu termasuk juga dalam arti demokrasi gitu. Nah, menarik nih. Mungkin pertanyaan selanjutnya nih. Jujur aja. Generasi Z itu sekarang lebih peduli terhadap politik atau justru lebih peduli sama FYP atau tren media sosial nih? Oke, pertanyaannya. Actually, dua hal ini sekarang boleh dikatakan malah berjalan beriringan. Politik sekarang tergeraknya di FYP. Para Gen Z mungkin lebih dekat dengan politik saat ini. Karena isu-isu politik yang terjadi saat ini itu dapat dengan mudah kita jumpai di TikTok, Instagram, atau X. Dan X salah satu aplikasi di mana Gen Z mengutarakan
pendapatnya. Seperti itu. Sorry, tadi aplikasi apa? X, Twitter. Twitter. Oh, Iya. aduh. Sekarang sudah Kelihatan ya kawan-kawan perbedaan antara Gen Z dan Gen milenial. Nggak tahu apa itu X. Ternyata Twitter. Aduh, sorry. Nah, kalau begitu, jadi menurut Aini, apa tadi, politik itu beriringan dengan ETP. Iya. Karena memang semakin banyak konten kreator yang kontennya itu juga berbau politik mungkin begitu. Tapi emang seperti itu atau yang paling tren bukan yang kicau-kicau mania itu? Wah, Bukan. kalau yang itu mungkin 50-50 Sebagian besar ya. Sebagian besar. Atau yang paling tren sekarang di media sosial kayaknya pernikahannya El Rumi sama si Pahaju. Nah, kalau ditanyakan nih sama sebagian besar Gen Z ini kayaknya pasti tahu. Tapi kalau konten-konten berbau politik atau sosial, ya mungkin hanya sebagian kecil saja yang yang mau nonton gitu. Nah, tapi itu tidak apa-apa karena selayaknya kita itu manusia harus mau terus berbenah, mau terus belajar mungkin gitu ya ini. Nah, pertanyaan selanjutnya, pernah nggak sih merasa suara saya nggak terlalu berpengaruh juga, ngapain memilih? Pernah nggak? Pernah, tapi akhir-akhir ini saya mikirnya suara kita itu ibarat viewers di YouTube. Satu suara mungkin kelihatan kecil aja, tapi gimana kalau orang lain mikirnya sama? Dampak yang akan terjadi itu akan lebih besar. Betul sekali. Jadi setiap suara itu punya arti, gitu. Contohnya mungkin kalau pemilihan ketua OSIS kemarin. Jadi pasti kita kan memilih kan. Jadi setiap anak-anak punya suara. Nah, itu adalah salah satu yang sangat penting. Benar. Karena bisa jadi pemimpin awalnya dari apa? Dari suara kan. Jadi makanya kenapa suara ini tuh walaupun kecil itu sangat berpengaruh, sangat punya arti gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut adik Aini sebagai anggota OSIS tadi ya, anggota OSIS apa tadi? Seksi ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketakwaan dan ketuhanan Yang Maha Esa. Sendirian aja di seksi itu? Atau ada teman-teman yang lain? Ada 5 anggota untuk seksi ini. Jadi mungkin ada yang untuk agama Muslim mungkin gitu ya? Benar. Agama Kristen dan Hindu. Kan 5? Di sini karena mayoritas agama di SMK Negeri 2 Kolaka Timur itu baru mencakup 3, Islam, Kristen dan juga Hindu. Oh, maksudnya 5 ini adalah agama yang diakui di Indonesia. Ya. Tapi kalau di SMK Kolaka Timur itu, SMK 2 Kolaka Timur itu untuk koordinator seksi ketuhanan yang Maha Esa itu cuma ada 3 orang. Yang satunya Muslim, yang satunya Kristen dan Hindu. Wah, ya karena itu yang paling banyak mungkin di sekolah ya ini ya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Menurut adik sebagai anggota OSIS, teman-teman di sekolah itu lebih banyak yang peduli atau cuek soal pemilu? Mereka nggak cuek, bukannya nggak peduli, tapi memang kurangnya literasi mungkin. Dan jujur saja kemarin ada sosialisasi dari KPU. Dan sekolah kami menjadi salah satu tempat sosialisasinya. Saya melihat antusias dari teman-teman semua. Mereka mau belajar tentang pemilihan umum nanti ini. Tapi mungkin untuk saat ini karena kami berada di usia pelajar, jadi pemilu itu masih dibayang-bayangkan seolah hal yang berat. Betul. Mungkin pemikiran anak-anak sekarang, pemilu itu hanya tugasnya orang tua. Jadi saya sebagai pelajar nggak usah deh
nggak usah pusing deh dengan pemilu gitu kan. Tapi pada saat mungkin sosialisasi KPU kemarin, antusias anak-anak cukup besar ya menurut Cukup besar. Aina. Aini maksudnya. Iya. Berarti memang anak-anak itu sebenarnya tidak cuek, punya kesadaran, tapi terlalu banyak nonton konten di TikTok mungkin. Terlalu Jadi, terkicau. itu dia tadi, terlalu terkicau mania, makanya kelihatan cuek soal pemilu, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Mereka punya kesadaran sendiri Mereka terhadap. mau belajar. Ya, betul sekali. Nice ini. Pertanyaan selanjutnya. Apa momen pertama yang bikin adik sadar kalau demokrasi itu penting? Untuk momennya, Iya. baru-baru ini, tahun lalu, terjadi demo besar-besaran. Peringatan darurat Garuda Biru kemarin yang viral di mana-mana. Di situ saya sadar, ternyata demokrasi itu rapuh jika kita selalu diam saat peraturan diubah di tengah jalan. Nah, di saat saya juga ikut memantau demo besar-besaran itu, saya melihat banyak orang-orang membawa bannernya sendiri, menyuarakan aspirasi masyarakat. Aduh, santai aja, santai ini. Saya belajar. Iya. Saya belajar banyak. Jadi teman-teman gak apa-apa ya, karena kita ini sama-sama belajar. Aini juga ini sedang belajar gitu. Silakan lanjutkan Aini. Sebelumnya maaf karena ini adalah podcast pertama saya. Jadi saya lanjutkan lagi. Demo kemarin, saya melihat demokrasi itu penting bagi kita. Karena demokrasi ini menjadi jalan satu-satunya jika terjadi ketidakstabilan di kekuasaan di atas. Betul. Seperti itu. Kalau momen-momen kecil, ada nggak yang kamu sadar? Itu momen yang paling besar dan paling berpengaruh. Yang mungkin kalau di lingkungan sekolah ada nggak? Pemilihan OSIS? Itu satu-satu contoh yang terkecil kan? Contoh yang terkecil. Jadi bagaimana bisa ketua OSIS kamu memimpin kalau nggak punya suara dari teman-teman kamu kan? Itu kan termasuk demokrasi gitu. Nah, mungkin ada yang lain-lain? Ada yang diingat mungkin? Momen-momen yang lain? Atau cukup? Momen yang lain, saya rasa itu saja. Kalau pemilihan kan Aini ini koordinator koordinator bidang ketakwaan dan ketenangan Mesa, itu dipilih juga nggak? Kalau yang ini dipilih berdasarkan suara seperti pemilihan ketua OSIS atau dia dirembuk aja ini? Dirembuk. Dirembuk. Sudah dimusyawarahkan, dibagi-bagi bidangnya. Oke. Paham. Ada momen yang lain Aini? Momen yang lain? Cukup mungkin? Cukup. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah, seperti yang kakak bilang tadi di awal, banyak yang mikir pengawasan pemilu itu hanya tugas orang tua atau Bawaslu saja. Menurut adik benar nggak? Kurang tepat mungkin. Bawaslu memang mempunyai peran utama dalam mengawasi jalannya pemilu, mulai dari pelanggaran, kecurangan, sampai proyek kampanye. Tapi dalam demokrasi, itu tidak berjalan dalam satu lembaga saja. Pasti ada pihak lain seperti KPU sebagai penyelenggara, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat itu sendiri. Jadi, pemilih mempunyai peran sebagai pengawas sosialisasi. Dan mungkin tambahan,
kalau kita bicara soal pengawasan pemilu itu bukan hanya kita bicara soal orang tua atau tugas Bawaslu atau tugas KPU saja, tetapi kita juga butuh yang namanya pengawasan partisipatif. Iya. Dan yang yang dimaksud pengawasan partisipatif ini salah satunya adik ini kan gitu. Sebagai nantinya jadi pemilih pemula. Oh sorry, sekarang umurnya berapa? Sekarang umurnya 17 tahun. 17 tahun, genap 17 tahun. Genap 17. Bulan berapa? 2 Bulan kemarin. 2 kemarin. Oh, happy birthday Aini. Happy birthday. Selamat ulang tahun yang ke-17. Terima kasih. Jadi pemilu nanti sudah bisa memilih Aini. Sudah rekam KTP elektronik Aini? Belum. Oh ya, nggak apa-apa, nanti bisa. Karena sekarang kan Aini sudah 17 tahun, jadi sudah bisa rekam KTP kan karena salah satu syarat untuk memilih kan juga gitu kan, punya Harus memiliki KTP. ya, harus memiliki kartu tanda penduduk. Nah, selanjutnya nih pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya apa sih bentuk sederhana Gen Z itu bisa ikut mengawasi demokrasi menurut Aini? Contoh sederhananya, seperti yang kakak bilang tadi, pengawas partisipatif, salah satunya. Partisipatif. Nah, salah satu hal yang simpel lagi itu adalah kita dibolehkan menjadi filter hoax. Betul sekali. Apabila ada isu yang mungkin red flag atau kurang Toksik. ya benar, ada di grup-grup keluarga kita di TikTok, jangan langsung di-share. Kita harus memiliki do your own research first. Betul sekali. Kita harus mencari tahu kebenaran dari fakta ini. Betul sekali Aini. Jadi memang salah satu tugas pelajar itu bisa memfilter nih berita-berita mana yang harus kita percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan hoax atau berita palsu. Nah, makanya kalau kita nonton konten atau kita membaca sesuatu itu usahakan mencari beberapa sumber yang tentunya kredibel. Yang tentunya sumber itu bisa kita percaya. Salah satunya itu bisa tanya juga ke Bawaslu. Kan sekarang kan udah ada IG-nya Bawaslu, ada Facebooknya. Jadi kalau misalnya nanti Aini mau bikin konten tentang pemilu atau mau bikin sesuatu mungkin cerita jurnal about pemilu, kalau misalnya ini nanti ragu ini benarkah atau tidak ini bisa tuh tanya-tanya di Bawaslu, tinggal di DM, tinggal di message di Facebook atau yang lainnya gitu kan ini. Nah, oke. Kalau hari ini pemilu dilaksanakan, menurut adik Aini, Gen Z itu sudah siap nggak menjadi pemilih yang cerdas? Siap atau belumnya ini? Ya. Menurut saya 100%. Tidak 100%. Tidak 100%. Oke. Karena Gen Z itu gampang ke distract. Betul. Gampang ke distract. Kami harus mempunyai basic utama dulu. Dan salah satu caranya yaitu dengan terjun langsung ke media sosial. Misalnya contoh kecil, melakukan sosialisasi di media sosial sendiri, mencari fakta-fakta terbaru tentang isu-isu politik nantinya. Dan demokrasi yang ada di sosial media itu ada yang benar dan ada yang salah. Iya, betul sekali. Jadi harus memang pintar-pintar memfilter kan. Jadi memang itu harus perbanyak budaya literasi untuk bisa memfilter mana berita yang hoax, mana berita yang memang benar begitu. Dan kalau dibilang siap 100% kayaknya belum deh. Untuk sekarang itu belum ya. Karena tugas pelajar juga banyak di sekolah gitu. Dan mana lagi kontennya, bikin konten yang kicau-kicau mania itu. Kan gitu.
Nah, jadi memang kalau dibilang siap 100% mungkin belum, tapi eh, tidak serat tidak 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 siap juga tidak bisa dikatakan seperti itu juga gitu. Jadi mereka pada dasarnya sedari dini sudah punya kesadaran tentang pemilu, hanya tinggal di permantap aja lah. Dikurangi sedikit lah itu main-main TikToknya itu loh gitu kan. Nah ini, nah pertanyaan selanjutnya nih Ain. Kira-kira apa sih ciri-ciri Gen Z yang siap mengawasi demokrasi menurut Aini? Menurut saya, Gen Z yang siap mengawasi pemilu demokrasi adalah Gen Z yang mempunyai critical thinking. Dia harus bisa berpikir kritis. Dia harus mempunyai sikap yang jujur, adil, disiplin, dan mau menyuarakan aspirasi masyarakat jika terjadi bentrok saat demokrasi nanti. Dan Gen Z sekarang memiliki critical thinking yang bagus. Mereka mau untuk berpikir kritis terhadap sesuatu. Adapun isu-isu politik yang sudah muncul di berbagai platform itu, mereka rata-rata Gen Z mulai menyuarakan pendapatnya di kolom komentar. Betul sekali. I agree with you. Thank you. Jadi Gen Z sekarang itu memang aku akui sangat kreatif. Gen Z ya. Gen Z itu salah satu yang sangat kreatif. Kemudian mereka bisa berpikir kritis dan juga berani. Kalau menurut kakak ya, rata-rata Gen Z itu berani bersuara gitu. Mulai dari kicauan di TikTok, di IG gitu. Jadi mereka ini mau konten biasa atau konten pemilu, mereka memang sepertinya kepo sekali nih untuk mengikuti gitu kan. Tapi itu salah satu langkah yang bagus juga. Jadi akhirnya nanti kita itu bisa berpikir yang lebih terbuka, lebih kritis gitu kan. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, menurut Aini, peran sekolah atau OSIS pada umumnya itu sebenarnya bisa sejauh apa dalam membentuk kesadaran politik pelajar? OSIS. OSIS. Atau OSIS sekolah itu, atau OSIS. OSIS. OSIS ataupun sekolah. Iya. Kita ambil contoh sedikit dulu dari OSIS. Organisasi ini sangat berperan dalam pembentukan karakter. OSIS ini salah satu laboratorium pertama bagi kami. Di sini kami dibentuk untuk menjadi karakter yang jujur dan adil. Melalui pemilihan kemarin, kami juga sudah melihat demokrasi itu bagaimana. Perannya sejauh itu. Adapun untuk sekolah sendiri, peran dari guru-guru. Mereka selalu membuka ruang diskusi terbuka untuk kami mendiskusikan tentang isu politik sederhana sebagai contoh dalam pembelajaran. Dan tidak sedikit di lingkungan sekolah setelah pulang ataupun sedang beristirahat, tidak jarang kami melakukan diskusi tentang politik dan demokrasi seperti ini. Kami selalu bertanya-tanya tentang bagaimana pemilu ke depannya, siapa yang akan maju. Kami selalu mencari rekam jejak dari calon-calon selanjutnya. Nah, itu tadi poin yang bagus tuh, rekam jejak. Jadi itu yang menjadi poin penting juga nih bagi Gen Z. Kalau iya betul. Jadi kita itu harus bisa melihat rekam jejak kandidat gitu. Jadi jangan sampai rekam jejaknya jelek, terus malah kita pilih nanti kan ngapain gitu kan? Ujung-ujungnya apa namanya tidak membangun juga, terutama untuk ya Kolaka Timur kita tercinta ini kan. Nah, kalau soal OSIS, OSIS itu setahu saya memang juga banyak punya program-program kegiatan kan? Ada nggak di sekolah? Ada. Salah satunya apa? Salah satunya kemarin itu Sumpah Pemuda. Ah. Nah, kita mengadakan lomba-lomba dan juga terkadang kami melakukan debat
Debat. Wah, luar biasa. Dalam diskusi untuk mencapai suatu tujuan, kami melakukan musyawarah saat rapat. Kalau saya dulu kayaknya pulang sekolah debat, mau pergi makan di mana? Mungkin begitu. Iya. Tapi Debatnya ringan. saya mau menyombongkan diri juga nih. Wah, oke. Ceh. Jadi saya juga dulu waktu SMP juga jadi OSIS, jadi bendahara. Kemudian SMA saya kelas 10 itu jadi wakil ketua OSIS. Kemudian di kelas 11 saya sudah nggak mau lagi jadi wakil ketua OSIS karena apa ya, sibuk gitu. Jadi seksi-seksian aja deh gitu. Jadi memang di OSIS itu salah satu tempat di mana kita itu bisa berdiskusi, bisa saling bertukar pikiran, bertukar pendapat gitu. Salah satunya platform, salah satunya itu wadah. Ya, betul sekali. Nah, pertanyaan selanjutnya nih untuk Aini. Kalau Gen apa sih yang benar? Gen Z atau Gen Z atau Gen Z? Yang mana sih yang benar? Gen Z. Gen Z. Kalau Gen Z? Listrik. Oh, betul sekali. Mungkin kalau bahasa Indonesianya Gen Z. Kalau di English kan, Dibarat-baratkan. iya, diibaratkan dia menjadi Gen Z. Kita English-Englishkan saja nih kawan-kawan, menjadi Gen Z. Mungkin begitu ya ini ya. Nah, pertanyaan selanjutnya. Kalau Gen Z ini apatis, kira-kira menurut apa dampaknya 5 sampai 10 tahun ke depan? Dampaknya, we can lose our voice. Kita bisa kehilangan suara kita. Seperti yang di awal, suara itu penting. Even itu suara kecil dari kita. Bayangkan jika 5 tahun ke depan, kita dipimpin oleh pemimpin yang mungkin visi dan misinya tidak sesuai dengan harapan yang kita tujukan ke mereka. Masa depan kita, mimpi-mimpi kita mungkin terhambat. Mungkin saja, mirisnya, kita akan menjadi penonton di rumah kita sendiri. So please guys, don't be apatis. Betul sekali. Apa tadi? Don't Be apatis. Don't be apatis about Democracy gitu. Jadi memang betul sekali yang Aini katakan tadi, kita tidak boleh apatis karena ini menentukan arah bangsa kita. Kalau kita apatis, siapa lagi yang akan membangun negeri ini, yang akan mengawal negeri ini kalau bukan kita gitu kan. Nah, pertanyaan selanjutnya nih untuk Aini. Satu hal yang paling sederhana yang bisa dilakukan, yang bisa langsung dilakukan Gen Z itu setelah mendengar podcast ini apa? Kira-kira menurut Aini? Saya rasa harusnya ini tugas dari Bawaslu juga, tapi saya akan menyampaikannya. Cek daftar pemilu, daftar DPT, Iya. benar? Daftar pemilu. Sekarang itu pemilih berkelanjutan, DPBD. Nah, DPBD, daftar pemilu berkelanjutan. Jika kita memulai mengeceknya dari sekarang, DPBD, daftar pemilu berkelanjutan. Kita harus menyiapkan itu semua dari sekarang. Kita harus memeriksa apakah nama kita sudah terdaftar agar nanti di pemilu selanjutnya kita sudah siap melakukan pemilihan umum. Betul sekali. Dan yang mungkin bisa langsung dilakukan oleh Gen Z juga itu yang pertama adalah mulai sadar diri kalau suara Anda itu adalah berharga dan penting. Mulai sekarang kalau nonton konten itu harus bisa difilter, harus bisa budaya literasinya harus ditingkatkan, harus rajin membaca, harus rajin memilah-milah berita hoax atau tidak. Itu mungkin salah satu yang mungkin bisa langsung dilakukan di
dilakukan genset gitu. Setelah mendengar Iya betul. Setelah mendengar podcast ini. Jadi tidak boleh cuek, harus berani bersuara, harus kritis gitu. Don't be apatis. Betul sekali, don't be apatis. Nah, pertanyaan mungkin pertanyaan terakhir untuk Aini. Satu pesan untuk genset khususnya di Kolaka Timur nih. Kenapa mereka harus peduli mulai sekarang? Oke. Untuk Gen Z di Kolaka Timur, teman-teman semua, remember this. Suara kita itu berharga. Kita harus mulai dari sekarang untuk pemilu ke depannya. Pemilu 2029 nanti bukan soal milih di kertas saja, tapi ini soal how we see our future for the next 5 years. Kita harus mempertahankannya. Let's stay smart, stay critic, and let's make a change. Udah cukup. Nah, kita sudah sampai di penghujung podcast pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada adikku Kuratu Aini Al-Hafiza sudah mau memberikan waktunya kita hadir di Ngawas Podcast kali ini untuk menjadi narasumber. Terima kasih adik. Untuk Bapak Ibu guru SMKN 2 Kolaka Timur jangan lupa dikasih nilai 100 nih. Dia harus dikasih nilai 100 karena sudah berani. Tidak semua orang loh bisa punya mental, punya dedikasi, mau untuk belajar itu nggak sembarang orang juga. Jadi Aini ini salah satu yang harus diapresiasi Bapak Ibu guru dan juga kawan-kawan di SMK Negeri 2 Kolaka Timur ini harus diapresiasi ya adik Kuratu Aini Al-Hafiza, bagus sekali lagi namanya. Itu ada artinya nggak nama kamu? Ada. Oh, coba jelaskan. Kuratu Aini Al-Hafiza itu memiliki arti penyejuk mata, menjaga Al-Quran. Wow, luar biasa. Saya diharapkan dari orang tua saya, Ibunda, ya, saya memanggil dia Umi. Dia memberikan nama ini berharap bahwa saya dapat menyejukkan hati banyak orang dan juga menjadi penjaga Al-Quran. Hafiz. Luar biasa sekali, Masya Allah, tabarakallah namanya Adi, bagus sekali. Kalau saya, arti nama aku apa Di? Kayaknya ndak ada arti nama aku. Nah, mungkin sebelum kita tutup, kita tagline, tahu nggak tagline-nya Bawaslu? Belum tahu tagline-nya Bawaslu. Jadi tagline-nya Bawaslu itu bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Coba diulang. Wow, panjang. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu. Bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu. Nah, nanti kalau di akhir ini kalau kakak nanti bilang bersama Bawaslu, nanti adik Aini jawab ya, kita tegakkan keadilan pemilu. Oke, baik. Jadi kawan-kawan, kepedulian generasi Z itu terhadap demokrasi tidak bisa dipandang sebelah mata. Di tengah perubahan zaman, derasnya arus informasi dan berbagai dinamika sosial, Gen Z itu tetap punya potensi yang besar untuk menjadi penjaga sekaligus penggerak demokrasi. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah mereka peduli atau tidak, tetapi bagaimana kita semua bisa ikut berkontribusi dan menciptakan ruang yang sehat untuk partisipasi mereka. Jadi jangan lupa untuk terus kritis, terbuka dan berani bersuara. Jangan cuek karena setiap suara punya arti. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu Tegakkan keadilan pemilu. salam awas. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.